milenial, jumpa lagi bersama kita di acara yang sangat informatif dan juga menarik, tentunya di Items Informasi ke teman-teman milenial bersama aku Ayunda Taya dan aku Ayu Rahmawati. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Waduh, ini ngomong-ngomong ya, selama 2 tahun pandemi ini berlangsung. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun hobi aku tuh berubah, Tahu nggak jadi apa? Apa tuh? Jadi rebahan, tau nggak sih? Sama sih, kalau misalnya ada yang lebih produktif dari kita, aku acungin jempol. Bener Karena aku banget. sendiri iri sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir makin lama itu bikin badan kita makin gak enak ya. Jadi makin gampang pegel-pegel Iya. padahal masih muda ya kan. Sebenarnya mau nggak mau kita tuh harus olahraga sih Kak. Bener. Nah, kamu kegiatan produktifnya dalam berolahraga ada nggak sih Teh selama masa pandemi ini tuh? Jujur sejauh ini ya, sejauh pandemi ini baru sekali akhirnya produktif itu berkat Olimpiade kemarin kayak ada di Tokyo. Kita serumah nonton, jadi termotivasi ya, apalagi kan Indonesia ini unggul banget di bulu tangkis ya Kak. Jadi kita ngeluarin raket, akhir-akhir ini udah mulai main bulu tangkis lagi di rumah. Oh, seru banget sih emang. Nah, tapi kalau ngomong olahraga sebenarnya aku juga sering hit, tapi kayak aku ngerasa aku pengen olahraga permainan karena itu fun banget buat aku dan bener banget kata kamu. Jadi dulu tuh aku sempat ekskul badminton waktu aku SMA dan itu menurut aku seru banget sampai akhirnya kemarin aku nggak sempat badminton lagi karena sibuk dan waktu Olimpiade dan kita menang emas di ganda putri aku mengeluarkan raket lagi untuk bermain badminton lagi. Nah, pas banget ya sama pembahasan kita Ya. kali ini juga berkaitan dengan Olimpiade. Untuk nemenin kalian yang masih kangen dengan euforia dari Olimpiade, masih belum bisa move on, kita akan menyajikan informasi-informasi menarik terkait Olimpiade. Olimpiade adalah ajang olahraga internasional 4 tahunan yang mempertandingkan cabang-cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan atlet dari seluruh negara di dunia. Wah, keren banget sih. Tapi kalau misalkan kita lihat nih euforia dari Olimpiade emang tinggi banget. Kalian tahu nggak sih sejarah dari Olimpiade itu sebenarnya kayak gimana? Jadi sebenarnya Olimpiade ini memiliki beberapa fase. Yang pertama adalah fase Olimpiade kuno. Jadi yang dulunya Olimpiade kuno ini berlangsung di Yunani kuno sejak 776 sebelum Masehi. Dan ternyata Olimpiade kuno berasal dari festival untuk menghormati Dewa Zeus yang diikuti oleh beberapa negara kota serta kerajaan dari Yunani kuno. Betul banget, dan karena ini merupakan Olimpiade pertama, otomatis cabang olahraga juga masih terbatas ya Kak. Yes. Nggak kayak sekarang yang udah lengkap banget dan banyak banget. Dulu cabang olahraganya itu masih sedikit, antara lain ada pancalomba yang terdiri dari melompat, lempar cakram, lempar lembing, lomba lari, dan juga gulat. Selain itu juga ada tinju dan berkuda. Wah, tapi pastinya nih ya, berhubung memang Olimpiadenya baru, jadi masih berbagai macam penyesuaian itu terjadi nih sampai jadi Olimpiade yang sekarang. Dan selama 250 tahun pertama Olimpiade ini berlangsung, semua pertandingan Olimpiade ini berlangsung di tempat suci Olimpia yang letaknya itu ada di barat laut Peloponnes, dan semua laki-laki Yunani bebas dan diizinkan untuk bergabung dan mengambil bagian mulai dari buruh tani hingga ahli waris kerajaan. Meski demikian, peserta Olimpiade ini mayoritas biasanya itu adalah tentara. Mungkin untuk festival kebersamaan juga ya, biar nggak cuma rakyat kelas atas aja yang bisa merayakannya dan bisa berbahagia, tapi seluruh kalangan pun diajak untuk ikut Olimpiade ini. Betul. Tapi sayangnya Olimpiade di Yunani kuno ini harus terhenti karena masalah politik yang saat itu tidak memungkinkan lagi adanya pertemuan olahraga Olimpiade ini. Tepatnya pada tahun 393 Masehi, Kaisar Theodosius I dari Kekaisaran Romawi ini hampir menguasai seluruh Eropa, kemudian melarang dan menghentikan ajang tersebut karena menganggap bahwa pesta olahraga ini hanyalah kumpulan penyembah berhala dan tidak sesuai dengan situasi politik keagamaan yang ada. Wah, berarti sempat dinamis juga nih ya penyelenggaraannya ya. Tapi ternyata seiring perkembangan waktu, Olimpiade Yunani kuno ini berakhir dan dimulailah Olimpiade era modern yang pertama kali itu dilaksanakan di Athena, Yunani pada April 1896.
Dan Olimpiade modern pertama yang digelar di Athena ini dibuka oleh Raja George I dan diikuti oleh 280 atlet dan berasal dari 13 negara. Yap, benar banget. Kemudian berkat Baron Pierre de Coubertin, seorang bangsawan Prancis, Olimpiade ini kembali diselenggarakan. De Coubertin ini juga merupakan pendiri dari Komite Olimpiade Internasional atau yang disingkat dengan IOC dan berpendapat bahwa acara olahraga yang terorganisasi ini bisa meningkatkan moral sekaligus sosialnya juga. Dan waktu itu juga udah mulai banyak nih Tay, atlet-atlet yang ikut berpartisipasi. Totalnya ada 280 atlet di Nur Track dan Field Athletic serta nomor anggar, angkat besi, sepeda, tenis, menembak, dan juga senam. Dan yang uniknya nih ternyata di ajang Olimpiade pertama ini semua pesertanya adalah laki-laki. Sedangkan waktu itu atlet perempuan baru mulai bergabung dan ambil bagian pada Olimpiade tahun 1900, di mana waktu itu terdapat 22 atlet perempuan yang mengikuti berbagai macam cabang olahraga kayak tenis, berlayar, berkuda, kriket, dan juga golf. Nah, mungkin waktu itu perempuan belum berpartisipasi karena belum banyak juga ya perempuan yang mencoba berbagai macam olahraga juga. Betul. Jadi seiring berkembangnya zaman, perempuan mulai juga coba berbagai macam olahraga kayak tadi. Jadi mulai ikut lomba-lomba juga. Dan pastinya kalau kita lihat sekarang nih perempuan-perempuan staminanya, skillnya juga nggak kalah-kalah ya. Betul, dari banget. Atlet laki-laki ya. Setuju. Dan bagi kalian yang berandai-andai kenapa sih 4 tahun sekali? Mulainya tuh dari kapan? Taunya mulainya itu dari tahun 1896 hingga sekarang Olimpiade ini dilakukan 4 tahun sekali kecuali ketika tahun-tahun pada masa Perang Dunia. Olimpiade tahun 1916 juga seharusnya dilaksanakan di Berlin, dibatalkan karena Perang Dunia Pertama. Sementara itu Olimpiade tahun 1940 dan juga 1944 juga dibatalkan karena Perang Dunia Kedua. Ya ini ada yang dibatalkan, ada juga yang diundur ya. Mungkin kayak kemarin nih Olimpiade di Tokyo diundur 1 tahun karena lagi COVID waktu itu lagi tinggi-tingginya. Tapi mungkin karena kalian udah tahu nih Olimpiade ini sejarahnya panjang banget. Ada yang bertanya-tanya juga nih, siapa sih sebenarnya negara yang paling sukses selama masa penyelenggaraan Olimpiade? Jadi menurut sejarah penyelenggaraan Olimpiade, Amerika Serikat itu dinobatkan sebagai negara tersukses selama Olimpiade berlangsung. Indonesia sendiri ini mulai berpartisipasi di Olimpiade pada tahun 1952, tepatnya waktu itu berlangsung di Helsinki, Finlandia. Dan sejak saat itulah Indonesia ini hampir nggak pernah absen untuk mengirimkan atlet-atlet terbaiknya ke ajang Olimpiade sampai yang sekarang ini. Betul banget. Dan berkat itu juga sekarang kita banyak juga ya dapat medali-medali dari mulai perunggu, perak sampai emas juga telah kita dapatkan kemarin. Dan ngomongin soal Olimpiade Tokyo tahunnya nggak hanya 2020 aja Tokyo menjadi tuan rumah, sempat juga Tokyo ini menjadi tuan rumah di tahun 1964. Hanya aja di Olimpiade Tokyo tahun 1964 ini sempat terjadi kontroversi yang menyangkut Ganevo dan Olimpiade Moskow tahun 1980, di mana Indonesia ini tidak ikut mengirimkan atletnya karena turut serta dalam boikot terkait perang Soviet Afghanistan. Tapi di luar kontroversi itu, kita balik lagi ke pencapaian Indonesia. Untuk negara Indonesia sendiri, cabang olahraga yang paling banyak menyumbang medali adalah angkat besi, panahan, dan juga yang kemarin baru dapat medali emas yaitu bulu tangkis. Ternyata emang dari zaman dulu nih ya kita tuh jagonya di bulu tangkis, dan aku nggak tahu kenapa ya ngelihat orang Eropa sama orang Asia itu main bulu tangkis tuh kayak feel-nya tuh beda. Mungkin karena postur tubuhnya tuh kalau bulu tangkis jangan yang terlalu tinggi kali. Aku nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi kalau orang Asia tuh kayak lincah banget gitu mainnya. Mungkin karena kalau orang-orang Eropa aku lebih kebiasa ngelihat mereka tuh main tenis sih Kak. Atau basket kali ya. Iya, jadi kalau ngeliat bulu tangkis kok agak aneh gitu ya. Tapi mungkin karena juga banyak orang-orang Indonesia dan pelatih-pelatih Indonesia yang juga udah ngajar di sana, makanya banyak negara-negara di Eropa yang juga udah mulai bertanding. Iya. Bahkan sampai semifinal final bulu tangkis juga ya Kak kemarin. Yang kemarin kayak Denmark gitu ya, sempat juga melaju. Dan itu sebenarnya salah satu pelatihnya juga dari Indonesia. Jadi emang
Gak diragukan lagi bahwa Asia ini punya kelebihannya masing-masing, salah satunya di cabang olahraga bulu tangkis itu ya. Setuju banget. Dan bagi kalian yang penasaran dengan sejarah tentang Olimpiade itu sendiri, mungkin Olimpiade pertama ini di mana, yang kedua di mana, sampai akhir yang terakhir ini di Tokyo, sejarahnya tuh kayak gimana sih? Nah kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.